Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Semoga kita selalu diberi kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pada pagi hari ini, Bapak ingin mengajarkan kamu mata pelajaran fikih. Materinya pelajaran 1 tentang sholat sunnah rawatib. Mari simak sampai selesai ya videonya. Nah, kita amati bersama pada gambar berikut ini. Ada dua gambar. Yang pertama, melaksanakan sholatnya secara bersama-sama. Yang kedua, melaksanakan sholatnya secara mandiri. Apa yang kamu ketahui tentang gambar tersebut? Sedang apa sih mereka? Ya, mereka itu sedang, kedua gambar tersebut yaitu sedang melaksanakan sholat ya. Tetapi gambar yang pertama menjalankan sholatnya secara berjamaah atau secara bersama-sama yang dipimpinnya oleh seorang imam. Yang di belakangnya baris pertama, baris kedua yaitu disebutnya makmum ya. Nah, yang di sampingnya itu namanya munfarid. Apa itu munfarid? Munfarid itu yaitu sholat dilaksanakan secara sendiri. Itu disebutnya munfarid. Selanjutnya, sholat itu merupakan ibadah yang pertama kali yang dihisab dan menjadi ukuran baik atau tidaknya ibadah seseorang ya. Apabila seseorang itu ibadah sholatnya baik, maka ibadah yang lainnya pun menjadi baik. Dan sebaliknya, apabila orang tersebut menjalankan sholatnya tidak baik ya, maka ibadah yang lainnya pun akan menjadi tidak baik. Kenapa? Karena sholat merupakan ibadah pertama kali yang dihisab ya. Oleh karena itu, selain menjalankan kewajiban, selain menjalankan sholat fardu, sholat wajib yang 5 waktu, kita dianjurkan untuk melaksanakan sholat sunnah ya. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk menambah kedekatan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan menyempurnakan apa saja kekurangan sholat fardu yang kita lakukan. Nah, jadi apa itu sunnah? Sunnah itu menjalankan mendapat pahala, tidak menjalankan tidak mendapat pahala ya. Kalau wajib apa artinya? Wajib itu menjalankan mendapat pahala, kalau tidak menjalankan mendapat dosa. Nah, jadi tujuan melaksanakan sholat sunnah itu untuk menambahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, menambah kedekatan dan menyempurnakan kekurangan pada saat sholat fardu 5 waktu ya. Itu tujuannya. Selanjutnya, ketentuan sholat sunnah rawatib ya. Kita akan mempelajari sholat sunnah rawatib. 1. Membiasakan sholat sunnah rawatib. Di antara tujuan yang tadi, sholat sunnah rawatib itu untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah, karena Allah Subhanahu wa ta'ala sangat menyukai hamba, sangat menyukai manusia yang senantiasa bersujud kepada Allah dan bertasbih kepadanya ya. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala itu sangat suka, sangat senang apabila hambanya, kita semua, itu melaksanakan
sholat sunnah, ya, sujud dan bertasbih kepada Allah. Nabi Muhammad SAW menganjurkan umatnya agar memperbanyak sujud kepada Allah. Karena apa? Karena satu sujud maka Allah Subhanahu wa taala akan meninggikan satu derajat kebaikan dan menghapus satu kesalahan. Masya Allah. Nah, itu keutamaan sujud, ya. Jadi apabila kita sujud karena untuk ibadah, ya, satu sujud maka Allah akan meninggikan satu derajat kebaikan dan juga satu menghapus kesalahan. Nah, oleh karena itu, jika kalian ingin mendapatkan derajat kebaikan dari Allah, kita harus membiasakan untuk sholat sunnah rawatib. Nah, itu, ya, kebaikan melaksanakan sholat sunnah rawatib agar mendapatkan derajat kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ketentuan sholat sunnah rawatib. A. Pengertian sholat sunnah rawatib. Apa sih pengertiannya sholat sunnah rawatib itu? Ya, sholat sunnah rawatib adalah sholat sunnah yang mengiringi sholat fardu. Sholat sunnah yang menemani sholat fardu, ya, yang mengiringi. Sholat sunnah tersebut ada yang dikerjakan sebelum sholat fardu dan ada yang sesudah sholat fardu, ya. Jadi sholat sunnah rawatib itu sholat yang mengiringi sholat fardu. Ada dua, ya, dua kerjaan sebelum sholat sunnah fardu dan sebelum sesudah sholat fardu. Sholat sunnah rawatib yang dikerjakan sebelum sholat fardu disebutnya sunnah qobliyah. Sementara sholat sunnah rawatib yang dikerjakan setelah sholat fardu disebutnya sholat sunnah ba'diyah. Nah, kalau qobliyah itu sebelum, ya, sebelum dikerjakannya, sebelum melaksanakan sholat fardu. Apabila sudah melaksanakan waktu azan, nah barulah sholat sunnah qobliyah, dikerjakannya sebelum melaksanakan sholat fardu. Kalau ba'diyah dikerjakannya sesudah sholat fardu. Nah, itu perbedaan qobliyah dan ba'diyah. Kalau qobliyah sebelum sholat fardu dan ba'diyah itu sesudah sholat fardu. B. Waktu dan jumlah rakaat sholat sunnah rawatib, ya. Waktu melaksanakan sholat sunnah rawatib yaitu ketika masuknya sholat fardu. Karena apa? Karena sholat sunnah rawatib itu yang mengiringi sholat fardu. Jadi waktunya ketika sholat masuk sholat fardu, ya, yang 5: maghrib, isya, subuh, zuhur, asar, maghrib. Nah, itu sholat fardu. Sholat sunnah rawatib dikerjakan beriringi dengan sholat fardu. Sholat sunnah rawatib ada dua. Yang pertama mu'akkad dan yang kedua ghairu mu'akkad. Pengertian dari mu'akkad itu adalah sholat sunnah yang dikuatkan atau sangat dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW. Karena apa? Karena Nabi Muhammad itu yang sangat dianjurkan, ya, sholat sunnah mu'akkad. Yang kedua, sholat sunnah rawatib ghairu mu'akkad. Apa pengertiannya? Pengertiannya yaitu sholat sunnah yang tidak dikuatkan. Sebab apa? Sebab Nabi Muhammad SAW tidak mengerjakannya. Itu perbedaan dari mu'akkad dan ghairi.
Nah, itu perbedaan dari sholat sunnah rawatib muakkad dan ghairi muakkad. Jadi perbedaannya, kalau muakkad sholat sunnah yang dikuatkan, kalau ghairi muakkad sholat sunnah yang tidak dikuatkan. Nah, itu perbedaannya. Sekarang jumlah rokaatnya ya. Jumlah rokaat pada sholat sunnah rawatib muakkad yang dikuatkan 2 rakaat sebelum sholat zuhur ya, 2 rakaat qobla sholat zuhur. Qobla itu sebelum. Yang kedua, 2 rakaat sesudah sholat zuhur. Kalau sesudah itu apa coba? Ba'diyah ya. Terus ingat ya perbedaan qobliyah dan ba'diyah. Kalau qobliyah sebelum, kalau ba'diyah sesudah. Yang ketiga, 2 rakaat sesudah sholat maghrib. Yang keempat, 2 rakaat sesudah sholat isya. Yang kedua, yang terakhir 2 rakaat sebelum sholat subuh. Nah, itu merupakan jumlah rakaat sholat sunnah rawatib muakkad yang dikuatkan ya oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi jumlah sholat sunnah rawatib yang muakkad atau yang dikuatkan yaitu 10 rakaat ya. Jumlah bilangan rakaat sholat sunnah rawatib muakkad. Nah, sekarang jumlah sholat sunnah rawatib ghairi muakkad yang tidak dikuatkan ada berapa? Ada 4. Yang pertama, 2 rakaat sebelum sholat zuhur, dilaksanakannya sebelum sholat sunnah rawatib muakkad ya. Yang kedua, 2 rakaat sholat sunnah zuhur, sesudah zuhur, dilakukannya sesudah sholat sunnah rawatib yang muakkad. Yang ketiga, 4 rakaat sebelum sholat asar ya. Yang terakhir, 2 rakaat sebelum sholat maghrib. Nah, itu merupakan jumlah rakaat sholat sunnah rawatib yang muakkad dan rawatib yang ghairu muakkad. Yang ketiga, melaksanakan sholat sunnah rawatib ya. Orang yang mengerjakan, yang tidak meninggalkan sholat sunnah rawatib adalah mendapatkan pahala ya. Kalau tidak menjalankan atau meninggalkan, itu tidak mendapat pahala. Karena apa? Karena merupakan sholat sunnah. Mengerjakannya mendapat pahala. Kalau tidak mengerjakan tidak mendapat pahala. Nah, A. Melaksanakan sholat sunnah rawatib muakkad. Niat sholat sunnah rawatib 2 rakaat sebelum sholat subuh atau sebelum zuhur ya. Jika ingin dilafalkan sebagai berikut, ikuti ya bersama-sama. Ini merupakan niat sholat sunnah 2 rakaat sebelum sholat subuh atau zuhur ya. Usolli sunnatan subhi atau zuhri rakaataini qobliyatan lillahi ta'ala. Artinya, saya niat sholat sunnah sebelum subuh atau zuhur 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Jadi apabila melaksanakan sholat rawatib muakkad sebelum sholat subuh, berarti gimana lafalnya? Lafalnya usolli sunnatan subhi rakaataini qobliyatan lillahi ta'ala. Apabila ingin melaksanakan 2 rakaat sebelum sholat zuhur, gimana niatnya?
Niatnya yaitu usolli sunnatan juhri rakaataini qobliyatan lillahi ta'ala. Nah, tinggal di atur saja ininya, niatnya sebelum asar, sebelum zuhur atau sebelum subuh. Niat sholat sunnah 2 rakaat sesudah. Yang tadi kita baca bersama-sama itu subuh sebelum, sekarang yang kedua yaitu sesudah. Niat sholat sunnah rawatib 2 rakaat sesudah sholat zuhur, sesudah sholat maghrib, atau sesudah sholat isya. Jika ingin dilafalkan, mari ikuti bersama-sama. Yang pertama, 2 rakaat sesudah sholat zuhur. Gimana? Ikuti ya. Usolli sunnatan zuhri rakaataini ba'diyatan lillahi ta'ala. Kalau sebelum qobliyah ya, kalau sesudah ba'diyah. Bagaimana cara niat sholat sunnah rawatib 2 rakaat sesudah sholat maghrib? Usolli sunnatan maghribi rakaataini ba'diyatan lillahi ta'ala. Bagaimana cara niat sholat sunnah rawatib 2 rakaat sesudah sholat isya? Usolli sunnatan isya'i rakaataini ba'diyatan lillahi ta'ala. Nah, itu merupakan sholat sunnah, niat sholat sunnah rawatib 2 rakaat sesudah sholat zuhur, sesudah sholat maghrib, sesudah sholat isya. Nah, adapun cara melaksanakan sholat sunnah rawatib sama saja seperti sholat sunnah, sholat fardu 5 waktu ya, sama saja, gerakannya juga sama ya. Yang membedakannya hanya rokaat dan niatnya ya. Nah, ini perbedaan dari sholat sunnah rawatib muakkad sebelum dan sesudah. Kalau sebelum qobliyah, kalau sesudah ba'diyah. Nah, ini perbedaannya ya. B. Melaksanakan sholat sunnah rawatib ghairu muakkad. Caranya bagaimana? Caranya melaksanakan sholat sunnah rawatib ghairu muakkad sama saja dengan sholat sunnah rawatib muakkad ataupun sholat fardu ya. Jadi sama saja seperti sholat fardu, melaksanakannya, gerakannya, bacaannya. Yang membedakannya apa? Yang membedakannya hanyalah niatnya saja ya. Untuk lafal niat sholat sunnah rawatib ghairu muakkad sama dengan sholat sunnah rawatib muakkad, hanya sesuai jenis sholatnya dan jumlah rokaatnya. Apabila jumlah rokaatnya 4, arba'a rokaatin ya. Nah, itu melaksanakan sholat sunnah rawatib ghairu muakkad dan sholat sunnah rawatib muakkad. 4. Hikmah dan keutamaan sholat sunnah rawatib. Orang yang biasa melaksanakan sholat sunnah rawatib akan mendapatkan beberapa hikmah atau keutamaan dari sholat sunnah rawatib. Apa saja keutamaan dan hikmah sholat sunnah rawatib? Ada 3 ya. Yang pertama, terhindar dari siksa api neraka. Jadi barang siapa yang melaksanakan sholat sunnah rawatib, maka akan terhindar dari siksa api neraka. Hal ini sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW
Ummu Habibah itu istri Nabi Muhammad SAW berkata, Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa yang mengerjakan sholat 4 rakaat sebelum zuhur, qabla zuhur, dan 4 rakaat sesudahnya, ba'da zuhur, maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengharamkan api neraka baginya. Merupakan dari hadis riwayat Tirmizi, ya. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala menghindarkan api neraka bagi orang yang melaksanakan sholat sunnah rawatib sebelum 4 rakaat sebelum zuhur dan sesudahnya, maka Allah akan mengharamkan api neraka bagi dirinya, bagi yang mengerjakan sholat sunnah rawatib. Yang kedua, mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal ini sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW. Ibnu Umar radhiyallahu an berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, Allah merahmati seseorang yang mengerjakan sholat sunnah 4 rakaat sebelum asar. Hadis riwayat Tirmizi. Jadi apabila melaksanakan sholat sunnah rawatib 4 rakaat sebelum asar, maka Allah akan merahmati baginya. Nah, itu keutamaan yang kedua dari sholat sunnah rawatib. Selanjutnya yang terakhir, keutamaan terakhir yaitu jika dilaksanakan di rumah, ya, apabila sholat rawatib ini, sholat sunnah rawatib ini dilaksanakannya di rumah, maka mendapatkan keberkahan bagi penghuni rumahnya. Hal ini sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW. Umar berkata, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, sholat sunnah seseorang yang dilakukan di rumahnya merupakan cahaya, maka barang siapa yang menghendaki cahaya tersebut, sinarilah rumahnya. Ya, jadi barang siapa yang melaksanakan sholat sunnah rawatib di rumah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan keberkahan bagi penghuni rumahnya. Nah, itu merupakan 3 keutamaan dari sholat sunnah rawatib. Nah, mari anak-anak kita belajar melakukan, mendirikan, melaksanakan sholat sunnah rawatib ini sebelum sholat fardu maupun sesudah sholat fardu. Agar apa? Agar kita semua mendapatkan keutamaan dari sholat sunnah rawatib ini. B. Tata cara sholat sunnah rawatib. Secara umum, sholat sunnah rawatib ini tidak beda ya seperti sholat fardu, sama saja seperti sholat fardu. Tetapi sebelum melaksanakannya ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, niatnya menurut macam sholat sunnah ya. Jadi ada yang sebelum dan ada yang sesudah. Kalau ingin mengerjakan sholat sunnah rawatib sebelum zuhur, maka niatnya usolli sunnatan zuhri rok'ata ini qobliyatan lillahi ta'ala. Nah, kita harus niatnya menurut macam-macam sholat sunnah. Apabila ingin melaksanakan sholat sesudah maghrib, kalau sesudah berarti ba'diyah. Nah, kalau sebelum berarti qobliyah. Yang kedua, sholat sunnah rawatib ini tidak diawali azan dan iqamah ya. Jadi
Biasanya sholat sunnah rawatib itu apabila azan maghrib berkumandang, nah lalu boleh melaksanakan sholat sunnah rawatib sebelum maghrib. Setelah sholat sunnah rawatib sebelum maghrib, lalulah sholat sunnah fardu maghrib. Sesudah sholat sunnah fardu maghrib, lalu melaksanakan sholat sunnah ba'diyah atau sesudah maghrib. Yang C, dikerjakannya sendiri-sendiri atau munfarid ya. Jadi sholat sunnah rawatib ini dikerjakannya, melaksanakannya harus secara sendiri-sendiri ya. Tidak boleh berjamaah, harus munfarid ya. Yang keempat, bacaannya tidak dinyaringkan ya. Berbeda dengan imam ya. Kalau imam sholat fardu maghrib, maghrib, isya, subuh, nah itu harus dinyaringkan. Kalau sholat sunnah rawatib itu tidak dinyaringkan, jadi cukup di dalam hati saja melafalkannya, atau melafalkannya hanya kedengaran oleh kamu saja ya. Yang kelima, tiap 2 rakaat 1 salam ya. Jadi beberapa yang harus diperhatikan, yaitu yang kelima, tiap 2 rakaat 1 salam. Yang keenam, diutamakan tempat mengerjakan bergeser atau berpindah dari tempat sholat fardu yang telah diselesaikan. Maksudnya apa? Maksudnya apabila melaksanakan sesudah sholat maghrib, misalkan sholat maghribnya di posisi saf yang pertama, nah jadi melaksanakan sholat sesudah maghrib atau ba'diyah maghrib, mundur sedikit ya, mundur di belakang, boleh di saf kedua, boleh geser sedikit ya. Nah itu harus diperhatikan. Berikut ini merupakan contoh tata cara pelaksanaan sholat sunnah rawatib ya. Sebenarnya sama saja ya, sama saja tata cara seperti sholat fardu ya. Bacaannya juga pun sama. Yang membedakannya hanya rakaat dan niatnya. Sholat sunnah rawatib ba'diyah zuhur. Yang pertama, berdiri menghadap kiblat bagi yang mampu, disertai niat. Bagaimana cara niat sholat sunnah rawatib ba'diyah zuhur? Niatnya yaitu usolli sunnatan zuhri rakaataini ba'diyatan lillahi ta'ala. Lalu melakukan takbiratul ihram, mengangkat tangan ya, dan membaca Allahu Akbar. Setelah itu membaca doa iftitah, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila ilaih ya. Yang keempat, setelah membaca doa iftitah, barulah membaca surat Al-Fatihah ya. Karena apa? Karena surat Al-Fatihah ini rukun ya, rukun sholat. Mau sholat subuh, sholat fardu maupun sholat sunnah. Setelah membaca surat Al-Fatihah selesai, lalu membaca surat pendek atau ayat Al-Quran ya. Sesudah membaca surat, kemudian takbir, membaca Allahu Akbar dan melakukan ruku disertai bacaan ruku. Gimana bacaan ruku? Subhana rabbiyal a'zimi wa bihamdi sebanyak 3 kali. Setelah itu bangun dari ruku sambil membaca Sami Allahu liman hamidah dan membaca doa iktidal, Rabbana lakal hamdu mil'us samawati ilaih ya.
Kemudian takbir, membaca Allahu Akbar dan melakukan sujud pertama dengan membaca doa sujud. Ada yang ingat gak doa sujud itu apa? Bagaimana lafalnya? Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, sebanyak 3 kali. Setelah membaca doa sujud, kemudian takbir, membaca Allahu Akbar dan bangkit dari sujud, barulah berdiri untuk rokaat kedua. Membaca surat Al-Fatihah sesudah membaca surat Al-Fatihah, lalu membaca surat-surat pendek. Setelah itu kemudian takbir, membaca Allahu Akbar dan melakukan ruku serta bacaan ruku Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi 3 kali. Setelah itu bangun dari ruku dan membaca Sami Allahu liman hamidah dan membaca doa i'tidal. Rabbana lakal hamdu min samawati wa mil'ul ardi ilaih, ya. Kemudian setelah membaca doa i'tidal, takbir, membaca Allahu Akbar dan melakukan sujud pertama dengan membaca doa sujud Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi 3 kali. Setelah membaca doa sujud, kemudian takbir, membaca Allahu Akbar dan duduk antara 2 sujud dengan membaca doa antara 2 sujud. Rabbighfirli warhamni ilaih. Setelah itu kemudian takbir, membaca Allahu Akbar dan melakukan sujud yang kedua dengan membaca doa sujud Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi 3 kali. Setelah membaca doa sujud, kemudian takbir, membaca Allahu Akbar dan duduk tasyahud akhir dengan membaca doa tasyahud akhir dan membaca selawat atas Nabi Muhammad SAW. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatulillah ilaih, ya, sampai selesai. Setelah membaca doa tasyahud akhir, barulah membaca doa setelah tasyahud akhir. Setelah itu mengucapkan salam, ya. Assalamualaikum warahmatullahi, sambil menoleh ke kanan. Dan salam kedua, Assalamualaikum warahmatullahi, sambil menoleh ke kiri. Nah, selesai setelah itu. Nah, itu merupakan contoh tata cara pelaksanaan sholat sunnah rawatib ba'diyah zuhur contohnya, ya. Nah, jadi Bapak minta kita mari belajar, mari mengaplikasikan, lakukan sholat sunnah rawatib, ya. Sholat sebelum sholat fardu dan sholat sesudah sholat fardu. Banyak sekali, ya, keutamaan yang Allah berikan kepada kita apabila kita melaksanakan perintah Allah. Mungkin itu saja dari Pak Fauzan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.